Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kakak percaya kita semua baik-baik dan sehat ya. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita yang merayakannya sepanjang minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup mata. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat hari ini yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa ibadah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, supaya pada hari ini ketika kami mengikuti ibadah ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu bersama-sama ya adik-adik. Mari ikuti pujian berikut ini. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini adalah dari kitab Mazmur 8 ayat 3 dan 2 Raja-Raja 5 ayat 2. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan siapkan catatan supaya kita bisa mencatat apa yang bisa kita ambil pada hari ini. Nah, temanya pada hari ini adalah melayani Tuhan dengan hati yang merdeka. Mari kita baca dulu dari kitab Mazmur 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri
Naaman. Adik-adik, minggu ini kita merayakan apa? Ada yang tahu tidak hari ini hari apa tepatnya? Ya, Minggu 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa sekolah, bermain, dan beribadah dengan bebas. Nah, tetapi ada satu hal yang lebih penting dari kemerdekaan negara, yaitu apa adik-adik? Kemerdekaan hati. Hati yang bebas dari dosa dan mau melayani Tuhan. Contoh di dalam Alkitab adalah gadis kecil yang hatinya merdeka, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 2 bacaan kita tadi. Nah, di zaman Nabi Elisa ada seorang panglima perang bernama Naaman. Dia sakit kulit parah. Di rumahnya ada seorang gadis kecil dari Israel. Dia adalah tawanan perang, artinya dia bukan orang bebas. Tetapi anehnya adik-adik, walaupun tubuhnya tidak bebas, tetapi hatinya merdeka. Dia tidak membenci orang yang menawannya itu. Dia malah menolong mereka. Dia berkata kepada nyonya rumah itu, berarti kepada istri Naaman. Dia berkata begini adik-adik, kalau tuanku pergi ke nabi di Israel, pasti akan sembuh. Sekali lagi saya katakan, kalau tuanku pergi ke nabi di Israel, pasti akan sembuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Akibat dari kata-kata itu, Naaman pergi menemui Elisa dan Naaman sembuh dan mengenal Tuhan. Nah adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah gadis ini? Yang pertama adalah kemerdekaan sejati ada di hati. Artinya, gadis kecil itu secara fisik terpenjara, tetapi hatinya bebas untuk mengasihi dan melayani. Kita ini merdeka di Indonesia. Jangan sampai hati kita terikat dosa atau malas melayani. Nah adik-adik, gak boleh malas melayani ya. Nah yang kedua, gunakan kemerdekaan untuk melayani. Kemerdekaan yang Tuhan beri bukan hanya untuk senang-senang, tetapi juga untuk melakukan yang benar. Nah adik-adik, bebas memuji Tuhan, membantu teman, dan berbuat baik. Kita bersyukur di dalam gereja kita ini, kita bebas memuji dan menyembah Tuhan. Ada banyak gereja-gereja yang tidak bisa bebas di dalam memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur. Yang ketiga, jangan tunda melayani. Nah, gadis kecil itu tidak menunggu sampai bebas, tapi dia langsung membantu. Kita pun demikian. Jangan tunggu dewasa dulu baru melayani. Kita bisa memulainya dari sekarang. Anak-anak sekolah minggu, jangan tunggu sampai dewasa dulu baru mau melayani Tuhan. Dari sekarang, di anak sekolah minggu, di dalam ibadah sekolah minggu, kita bisa memulainya. Contohnya, kita mengajak teman untuk ikut sekolah minggu. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang menguatkan kepada teman-teman kita, bukan mengejeknya, bukan membulinya. Yang berikutnya, menolong teman, membantu mereka ketika mereka membutuhkan uluran tangan kita. Dan yang berikutnya, menggunakan kebebasan untuk hal yang baik, bukan untuk berbuat dosa. Nah, adik-adik, di hari kemerdekaan ini, mari kita ingat Tuhan Yesus sudah memberi kita kebebasan di Indonesia
dan kebebasan hati lewat Yesus. Karena itu, mari kita gunakan kemerdekaan ini untuk melayani Tuhan, seperti gadis kecil yang hatinya merdeka walau tubuhnya tidak bebas. Nah, adik-adik, maukah kita mau melayani Tuhan dimulai dari sekolah minggu ini? Ayo, siapa yang mau melayani Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Ya, saya mau. Kakak juga mau melayani Tuhan. Jangan tunggu sampai dewasa dulu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang bebas, anak-anak yang mau melayani Tuhan, anak-anak yang tidak menunda di dalam melakukan yang baik, khususnya di dalam melayani di dalam Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati gereja kami, berkati papa dan mama kami, berkati saudara-saudara kami, dan berkati juga Tuhan Bapak Ibu Gembala Sidang kami, gereja kami, dan bangsa ini. Terima kasih buat tepatnya hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tuhan juga yang memberkati bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye.